kembali ke pengadilan, seperti itu. Bang, tadi sepertinya mengajukan untuk minta dihadirkan Gaga di persidangan. Iya, kita minta supaya untuk memudahkan proses persidangannya, supaya Gaga bisa dihadirkan secara offline. Karena apa? Karena beberapa kali komunikasinya terputus. Untuk susah kita mendengarkannya. Kalau untuk yang dokternya sendiri? Itu tergantung jaksanya nanti. Saya memang meminta supaya dokter yang melakukan visum pertama kali untuk dihadirkan, karena itu terkait dengan beberapa kalimat-kalimat yang ada di visum yang kami ingin perjelas, karena tidak sama dengan fakta yang ada di persidangan atau apa yang terjadi terhadap korban dan terdakwa Gaum sendiri. Seperti itu. Bang, untuk penegasan berarti kendati Laurenya sudah meninggal dunia, sidang akan tetap berlanjut, Bang, ya? Kalau sidang tetap berlanjut, karena yang bisa menggugurkan proses sidang itu kalau terdakwanya meninggal dunia. Bang, Kalau terdakwa. dengan kejadian ini apakah seorang Gaga itu bakal berat nggak, Bang, sih hukumannya, Bang? Itu urusannya pengadilan ya, urusan hakim lah, sama jaksa yang nuntut, hakim yang memvonis. Kita ikutin aja prosesnya. Seperti apa, supaya apakah berat dan tidak itu nanti di fakta-fakta persidangan yang ada. Yang jelas satu hal yang harus dipahami, ini bukan kasus di mana ada seseorang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang luka, tapi ini adalah kecelakaan, lalai menyebabkan kecelakaan. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan kasus pembunuhan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menganiaya orang atau melakukan suatu perbuatan yang akhirnya orang terbunuh. Bukan itu. Nggak ada apa-apa, tidak ada sebuah perbuatan ke sana, tapi ini adalah kelalaian dalam mengendarai mobil menyebabkan seseorang luka. Apakah lukanya itu akibat ini, nanti kita lihat di persidangan. Asep sendiri mungkin Ya, silakan kalau urusan ke Pak Asep saja. gimana Pak, mungkin sudah menyampaikan kepada Gaga sudah berkunjung ke rumah duka? Menyampaikan ke Gaga bahwa Bapak sudah datang ke rumah duka bertemu. Oh iya, ini juga termasuk juga keinginannya dia. Selain saya juga memang keinginan dia yang mendorong untuk saya pergi ke rumah duka. Ada satu hal juga yang dia sampaikan kepada saya, keinginannya untuk bertemu terakhir kali, melihat Laura terakhir kali. Dan itu makanya saya mencoba melalui pengacara untuk sampaikan ke majelis hakim. Mohon izin diberikan waktu 2 atau 3 jam yang saya bisa pengen terakhir kali melihat Laura. Itu saja sih yang dia. Maksud mungkin mohon izin, mungkin namanya musibah kan kita nggak tahu ya, mungkin. Betul. Tapi melihat kejadian ini mungkin karena akibat kelalaian Gaga, mungkin sementara waktu udah kan seperti itu, hingga akhirnya Om juga harus terlibat kepikiran segala macam. Mungkin Om sendiri seperti apa sih sebagai orang tua gitu, Om? Iya, sebagai orang tua tentunya kan rasa sayang kita ya pastinya seperti itu. Lalu kemudian suka nggak suka, lalu kemudian mau nggak mau, tetap harus dijalani sama Gaga. Dan saya selaku orang tuanya berkewajiban untuk mendampingi, memberikan semangat, memberikan motivasi ke dia bahwa ini semua adalah musibah yang harus kita hadapi dengan sabar tentunya, karena semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan menanggung resiko. Itu sudah pasti, banyak buruk sudah pasti besar atau kecil resiko itu tergantung dari kita. Nah, mungkin hari ini Gaga harus bisa menerima tanggung jawabnya kan, seperti itu. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan ada orang lain yang tercederai. Tapi kemudian nanti kita lihat dalam fakta persidangan seperti apa, apakah ini memang murni atau karena memang kelalaian, saya tidak tahu masalah itu. Oke, fakta persidangan yang akan berbicara tentang. Berarti sanksi hukum sedang berjalan di sini untuk sanksi sosial sendiri. Sanksi sosial seperti apa, luar biasa sekali. Sanksi yang justru yang paling berat itu kan adalah sanksi sosial yang harus dihadapi hari ini. Ketimbang sanksi hukum yang taruhlah kalau ancaman di 310 ayat 3 itu adalah 5 tahun, tetapi sanksi sosial ini kan tidak berkesudahan. Dan sekarang dia sudah merasakan sanksi sosial ini. Dia sudah menghadapi itu, dan itu tekanan yang sangat luar biasa. Buat saya, terutama buat dia ya, buat saya pun rasanya luar biasa. Capek kita gitu dengan tante, dengan mungkin adik-adik kayak Gaga juga ya, terdampak sekali gitu ya. Itulah makanya kami dengan saya terutama dengan Gaga bisa selalu saling menguatkan, karena semua sama-sama mengerti. Jadi saling menguatkan, kadang-kadang dia menguatkan saya atau saya sebaliknya menguatkan. Kita lihat siapa yang di sini yang
apa yang mental atau psikisnya sedang di bawah, dia akan menguatkan. Karena kami seringkali berdiskusi. Saya mohon maaf Om, dengan kejadian ini mungkin Om sendiri sedikit mungkin ada rasa jadi terbebani nggak sih Om? Mohon maaf. Enggak terbebani dalam pengertian bahwa ini bentuk tanggung jawab, bentuk kasih sayang saya yang bisa saya lakukan untuk saya saat ini, bahkan nyawa sekalipun akan saya berikan buat anak saya. Dok, untuk rencana pengajuan surat agar Gaga bisa melayat itu apa Pak rencana? Sebentar saya pulang saya buatkan, mungkin kalau masih keburu nanti, kalau nggak besok diajukan. Biar itu keputusan majelis, karena kan nanti seperti apa, apakah jaksanya keberatan. Yang penting keinginan Gaga untuk bisa melayat itu, mungkin kalau tidak bisa bertemu dengan jenazahnya atau tidak bisa melayat jenazahnya, mungkin bertemu dengan orang tuanya. Ya. Itu yang diinginkan. Nanti saya ajukan suratnya. Siap menerima resiko juga nih pihak keluarganya Polisi juga ya. Mungkin juga ada kayak takut penolakan dan gimana akan dalam kondisi seperti ini. Ya itu resiko harus dihadapi. Itu resiko harus kita hadapi. Om dan keluarga juga akan mendampingi Gaga. Insya Allah kalau diberikan izin oleh majelis hakim, saya akan mendampinginya. Oke, terakhir komunikasi itu dengan keluarganya lo, kapan sih? Terakhir, Komunikasi dengan keluarga sebelum almarhum Berpulang. kalau saya sendiri kan dari awal dia terlalu intens untuk berkomunikasi. Itu lebih pada papahnya ya, bukan keluarga. Karena saya lebih banyak berada saya di Bandung daripada di Jakarta. Jadi mamanya yang biasa komunikasi. Tapi bukan berarti saya juga tidak pernah gitu. Kalau saya biasa ketemu langsung itu komunikasi saya. Ketika saya datang ke rumahnya, ketika saya datang ke rumah sakit, tapi kalau by phone nggak pernah, karena saya nggak punya nomor. Punya mamanya. Sempat beberapa kali menjenguk Ya, Laura. ketika di Melia, ketika di Mayapada, dan terakhir ketemu dengan Mary pada saat di persidangan. Itu yang saya tegur. Kita memohonkan maaf sama keluarga, khususnya Gaga dan almarhum. Alhamdulillah memaafkan. Mungkin kondisi dari mamahnya Gaga sendiri seperti apa? Mungkin kan namanya mungkin orang terdekat dari Gaga yang paling dicintai dia. Dengan kabar ini Gaga sampai masuk ditahan seperti itu. Tanya selanjutnya karena apakah seperti kemarin seperti ditanyakan, kalau kemudian gimana Gaga secara ini, secara fisik saya bisa bercerita, tapi secara psikis kan kita nggak tahu. Sama halnya ketika mamanya mendengar hal ini juga kan secara psikis saya nggak bisa bercerita. Jadi nanti saja kalau ketemu bisa bercerita. Berarti cuma dihadirkan nanti